Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengulang kembali tentang materi Asmaul Husna. Kalian sudah pasti tahu ya, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, berapa jumlahnya? Ya, betul. Ada 99. Dan kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Betul. Kalau kita ingin masuk surga dan diberikan limpahan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna apa saja diantaranya yang akan kita pelajari? Pertama ada Al-Azim, kedua ada Al-Karim, ketiga ada Al-Kabir, dan keempat ada Al-Malik. Oke, yang pertama ada Al-Azim. Al-Azim artinya yang maha agung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat keagungan. Sifat keagungan Allah tidak dapat disaingi oleh siapapun dan oleh apapun. Jadi tidak bisa disaingi oleh siapapun dan sesuatu apapun ya. Nah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak dapat dijangkau oleh manusia, tidak dapat dilalui ya, tidak dapat disamai oleh manusia. Keagungan Allah pun tidak bermula dan tidak ada batasannya. Jadi keagungan Allah itu tidak ada awalnya ya, dan tidak ada batasnya ya. Jadi sampai kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha agung ya. Sebaliknya, keagungan manusia itu ada awalnya dan ada batasnya. Contohnya nih, kalau manusia sudah menjadi orang yang terkenal, diagung-agungkan oleh yang lainnya, contohnya seperti menjadi presiden. Nah, kan diagungkan oleh masyarakatnya. Nah, manusia tersebut sebelum menjadi presiden nggak diagung-agungkan kan? Nah, kalau Allah tidak ada awalnya. Contoh lagi, manusia itu diagung-agungkannya itu hanya ada batasannya ya. Contohnya Pak Presiden Indonesia hanya diagungkan, dimuliakan oleh rakyat Indonesia. Belum tentu di negara lain, rakyat negara lain mengagungkan Presiden Indonesia. Nah, jadi ada batasannya. Tapi kalau Allah itu tidak ada batasannya, mau dimanapun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung ya. Baik, cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, menjaga, memelihara martabat dan kemuliaan kita sebagai manusia muslim. Jadi kita harus menjaganya ya, menjaga, memelihara. Nah, itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Jadi nama kita supaya tak baik, tapi kita harus menjaga nama baik kita, memelihara nama baik kita. Nah, itu meneladani Asmaul Husna. Cara meneladani. Yang kedua, menghindari perbuatan tercela ya, menjauhi perbuatan tercela ya. Perbuatan yang tidak baik kita harus jauhi. Nah, itu cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada Asmaul Husna Al-Kabir.
Al-Kabir artinya yang maha besar, ya. Allah maha besar dalam zat, sifat, dan perbuatannya yang sempurna, ya. Berarti kalau Allah maha besar, kita sebagai makhluknya, kita sebagai ciptaannya harus menganggap diri kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu tidak ada apa-apanya, manusia itu tidak ada apa-apanya karena kita hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maha besar Allah pun tidak bisa juga ditandingi, ya, tidak bisa disaingi, tidak bisa dijangkau oleh pikiran hambanya, oleh manusia, ya. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Kabir? 1. Menjadi manusia yang berjiwa besar, ya. Kita harus menjadi manusia yang berjiwa besar. Nah, itu kita sudah meneladani Asmaul Husna Al-Kabir. Manusia yang berjiwa besar itu seperti apa? Bersikap rendah hati, jadi tidak boleh sombong, ikhlas, perbuatannya ikhlas, jadi tidak riya, tidak ingin dipuji, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Kabir. Lanjut, ya. Yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim artinya maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemilik semua kemuliaan, ya. Sama seperti Al-Azim. Allah maha mulia, tidak ada yang bisa menandinginya, menyainginya, ya. Kemuliaan Allah itu tidak ada tandingannya, ya. Kita sebagai umat muslim, berarti kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita juga harus patut meniru, kita juga harus bisa meniru dengan cara bersifat mulia kepada sesama manusia, ya. Kita harus, contohnya kita juga harus memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, ya. Kita harus bisa meniru sifat mulia kepada sesama. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Karim? Itu menolong, kedua memberi bantuan. Nah, itu termasuk salah satu di antara cara meneladani Asmaul Husna Al-Karim, ya. Selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai dan merajai segala-galanya, yang kekuasaannya itu meliputi dunia dan akhirat, ya. Raja merajai, raja yang tidak membutuhkan lagi bantuan sesuatu apapun selain dirinya, ya. Kalau raja di manusia itu butuh rakyatnya, butuh wakilnya, ya. Kalau Allah raja tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya, kalau manusia itu membutuhkan bantuan orang lain, ya. Nah, raja di sini adalah raja yang abadi. Allah itu raja yang abadi, ya, tidak dapat ditentang oleh siapapun, ya. Jadi Allah itu raja yang tidak seorang pun dapat menentangnya. Kalau raja di manusia banyak, ya,
ditentang sama rakyatnya kalau raja tersebut melakukan kesalahan. Tapi Allah tidak, ya, tidak bisa menentangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya, ya. Nah, Allah Maha merajai segalanya, ya. Jadi di semua tempat dimanapun itu adalah milik Allah, yang merajainya adalah Allah. Tapi kalau manusia terbatas. Jadi kalau ada raja di negara satu, belum tentu merajai juga di negara yang kedua, ya. Nah, kalau Allah merajai semuanya. Oke, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik? Yang pertama, bisa mengendalikan hawa nafsu dari sifat tercela. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik itu kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Kita itu raja dari semua anggota badan kita. Hawa nafsu kita harus bisa kendalikan, ya. Nah, itu adalah materi tentang Asmaul Husna. Oke, walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.